Setelah sempat tertunda di tahun 2022, proses penawaran umum perdana saham atau IPO Hilken Tbk akhirnya berlanjut di tahun 2023 ini. Jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 442 juta, yang setara dengan 15% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Satu saham HIL dihargai Rp1.250 hingga Rp2.000. Sehingga secara target pendanaan HIL berpotensi meraup dana segar hingga 552,9 hingga 884,6 miliar rupiah. Emiten yang masuk ke dalam sektor basic materials ini sedang masuk dalam tahap book building dalam proses IPO-nya dan dijadwalkan bakal tercatat di bursa pada 15 Februari 2023. HIL akan menjadi emiten kontraktor nikel pertama yang IPO. Selain itu, IPO HIL berpotensi menjadi yang terbesar kedua tahun ini secara size jika mengacu pada batas atas harga yang dipatok. Nilai IPO HIL hanya kalah dari potensi funding yang diperoleh Bank Sumut dengan target 1,5 triliun rupiah. Langsung saja kita bahas, kita lihat dari segi profilnya terlebih dahulu. Nah, PT Hilken Tbk saat ini bergerak dalam bidang konsultasi manajemen serta usaha jasa pertambangan dan juga jasa konstruksi. Hilken ini bermula dari PT Hilken Jaya Sakti yang didirikan pada 1995, kemudian bergerak dalam bidang kontraktor pekerjaan sipil dan kemudian mengembangkan sayap bisnisnya untuk memasuki dunia pertambangan pada tahun 2004. Nah, jangkauan geografis Hilken ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya di lokasi yang beragam. Saat ini Hilken beroperasi di sejumlah lokasi. Kita lihat ada di Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku Utara. Kita akan lihat seperti apa sih rencana IPO dari HIL ini. Setelah sempat tertunda di tahun 2022, proses penawaran umum perdana saham atau IPO perusahaan kontraktor tambang Hilken ini akhirnya berlanjut di tahun 2023. Padahal sebetulnya tahun 2022 lalu sebetulnya tahapannya sudah sampai dengan book building, namun kemudian dinyatakan batal karena timetable yang masuk dinilai tidak efektif. Berdasarkan prospektus perusahaan yang akan memiliki kode saham HIL ini atau HILL saat ini berada di dalam tahap book building dan mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 15 Februari 2023. Nah, perseroan ini akan melepas sebanyak 442,3 juta saham biasa dengan nilai nominal Rp100. Nah, adapun harga perdana yang ditawarkan ini berkisar Rp1.250 per saham hingga Rp2.000 per saham. Sehingga dari hajatan ini nantinya target dana IPO yang diperoleh Hilken sebesar Rp884,6 miliar. HIL atau HILL ini akan menjadi emiten kontraktor nikel pertama yang IPO. Selain itu, menariknya IPO HIL ini juga berpotensi menjadi yang terbesar kedua tahun ini secara size jika mengacu pada batas atas harga yang dipatok. Nah, nilai IPO HIL ini hanya kalah dari potensi funding yang diperoleh Bank Sumut dengan target 1,5 triliun rupiah. Nah, perseroan mengatakan dengan rencana IPO ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan bisnis Hilken dan juga mewujudkan ekosistem industri nikel Indonesia dan juga global. Sebagai perusahaan infrastruktur pertambangan batubara, nikel dan juga pekerjaan sipil yang menyediakan jasa konstruksi untuk sektor publik dan swasta, Hilken ini memiliki ekosistem bisnis nikel. Hal ini seiring pertumbuhan penjualan mobil listrik dan juga peningkatan konsumsi nikel metal industri baterai. Kita akan lihat nantinya untuk apa sih rencana penggunaan dana IPO ini. Ya, nantinya seluruh dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi, ini dana IPO-nya akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anak usaha perseroan yaitu PT Hilken Jaya Sakti. Kita akan lihat di slide berikutnya proporsinya seperti apa. Ya, nantinya sekitar 55% ini nantinya digunakan untuk modal kerja Hilken Jaya Sakti terkait dengan biaya produksi, pengembangan ini termasuk diantaranya biaya terkait bahan bakar, biaya overhead dan juga pemeliharaan seluruh alat-alat berat. Selain itu, sisanya sekitar 45% ini akan digunakan untuk belanja modal yang terdiri dari pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional Hilken Jaya Sakti di sektor nikel. Nah, jenis alat yang akan dibeli yaitu berupa alat berat atau main fleet dan juga supporting fleet
beserta sarana penunjang lainnya. Kita akan lihat di slide berikutnya seperti apa sih kebijakan dividen. Nah, setelah IPO ini, Hilken berencana akan bagikan dividen cash kepada pemegang saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 80% dari laba bersih tahun buku 2021. Sebelumnya, perseroan ini sebetulnya juga sudah membagikan dividen final tahun buku 2020 dalam bentuk saham, yaitu sebesar 37,7 miliar rupiah. Dan dividen interim atas tahun buku 2021 dalam bentuk saham pada 30 Juli 2021 sebesar 206,4 miliar rupiah yang dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham perseroan. Lalu seperti apa nih laporan keuangannya? Kita akan cek di slide berikutnya. Kita akan lihat ini berdasarkan prospektus Hilken hingga September 2022. Sebetulnya kalau kita lihat ini perseroan mengalami pertumbuhan pendapatan yang cukup signifikan ya, yaitu sebesar 2,17 triliun rupiah. Ini atau meningkat 9,8% dibandingkan dengan Desember 2021, 1,98 triliun rupiah. Hal ini didorong oleh peningkatan produksi pertambangan. Artinya sebetulnya operasional Hilken ini berjalan dengan lancar ya, seiring dengan pendapatan yang kalau kita lihat ini terus meningkat. Namun yang menarik kita cermati di sini, laba bersih periode berjalan Hilken ini per 30 September 2022 justru mengalami penurunan. Bahkan penurunannya ini hampir 49%, menjadi 260,42 miliar rupiah jika dibandingkan dengan laba bersih yang berhasil diraih hingga Desember 2021. Nah, pertanyaannya kenapa sih laba bersihnya turun? Padahal kalau kita lihat kan pendapatan naik ya dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, hal ini terjadi imbas sebetulnya kenaikan beban keuangan yang ternyata naik cukup signifikan menjadi sekitar 124 miliar. Hal ini seiring dengan kenaikan beban sewa terkait investasi perusahaan dalam pengadaan alat berat baru. Nah, selain itu kalau kita lihat juga ternyata beban bank, kemudian beban lain-lain ini juga mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini salah satunya imbas selisih kurs hubungan dengan utang usaha HIL yang berbentuk dolar Amerika Serikat. Nah, hal ini juga tercermin nih dengan liabilitasnya per September 2022. Kita lihat ini sebesar 2,23 triliun rupiah. Nah, ini meningkat sekitar 24% dibandingkan dengan liabilitas di Desember 2021 sebesar 1,8 triliun rupiah. Sehingga tidak heran ya membuat bottom line-nya tadi jadi tertekan gara-gara tadi beban yang cukup tinggi. Sementara kalau kita lihat dari segi aset, total aset Hilken ini meningkat 28,75% dari 2,4 triliun rupiah di Desember 2021. Sementara itu kalau kita lihat dari segi ekuitas, ini per September 2022, HIL mencatatkan 860 miliar rupiah atau meningkat 44% dibandingkan Desember 2021 sebesar 599 miliar rupiah. Seperti apa nih rasio keuangannya dibandingkan dengan peers dengan industri yang sejenis? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat dari segi rasio keuangan dengan menggunakan tahun buku September 2022, debt to equity ratio atau DER ini sebesar 2,6 kali. Namun kalau kita menggunakan rule of thumb DER 0,3 kali, artinya sebetulnya DER HIL ini relatif cukup tinggi dibandingkan dengan rata industri. Namun kalau kita bandingkan nih dengan peersnya yaitu Doit, nah ternyata ini rasionya kalau kita lihat cukup baik karena bahkan Doit DER-nya ini mencapai 5,6 kali. Meski demikian sebetulnya ya dengan target dana IPO sekitar 880 miliar tadi yang akan dilakukan oleh HIL, emiten HIL ini berpotensi bisa menekan rasio debt to equity atau bisa dikatakan nantinya akan menyehatkan rasionya dari 2,6 kali menjadi 1,3 kali. Kemudian kalau kita lihat dari segi return on equity-nya, nah sebetulnya semakin tinggi ROI, ini kan makin cepat ya untuk pengembalian modal para pendiri perusahaan. Sehingga semakin mudah nih perseroan untuk balik modal ataupun melakukan ekspansi. Kalau kita lihat dibandingkan peers-nya nih yaitu PT RO yang ROI-nya 8%, kemudian Doit ROI-nya 10,8%. Sementara ROI-nya HIL ini berada di 40,38% per September 2022. Artinya HIL ini jauh lebih cepat mampu balikin modalnya. Kemudian kalau kita lihat dari segi return on asset atau ROA, kita lihat di sini HIL tercatat
ROE-nya 11,2%. Bisa dikatakan cukup menguntungkan ya, apalagi ROE-nya dibandingkan peers-nya itu PTRO 3,8%, kemudian Doit nih hanya 2%. Dengan kata lain, Hill ini mampu memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi atas aset yang diinvestasikan. Jadi kalau bisa saya simpulkan, sebetulnya kalau kita lihat dari segi prospek bisnis, sebetulnya bisnis Hilken ini sebagai kontraktor nikel yang akan meramaikan bursa tanah air cukup prospektif ya. Mengingat tren kendaraan listrik yang pesat, ini akan menjadi kunci pertumbuhan konsumsi nikel. Apalagi ekspor ferronikel kalau kita lihat di tahun 2022 lalu, ini terjadi lonjakan hingga 65% secara year on year atau 2 kali lipat dari segi nilai ekspor. Namun yang perlu diperhatikan adalah tadi terkait dengan rasio kesehatan keuangannya. Makanya tidak heran ya kalau keputusan perusahaan untuk melakukan IPO ini tampaknya cukup tepat demi mengembangkan utangnya dengan modalnya. Kita akan mengulas lebih jauh terkait prospek calon emiten Hill bersama Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia. Halo, selamat sore Mbak Olive, apa kabarnya? Halo, baik, Mbak Nasa. Oke, Mbak Olive, kalau kita lihat IPO Hill ini kan tentunya akan menjadi emiten kontraktor nikel pertama nih yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, meskipun tahun lalu sempat tertunda hajatannya, tapi kalau misalkan lihat secara prospek, sebetulnya apakah cukup menarik nih untuk dikoleksi investor? Baik, kalau waktu itu kan beritanya yang ramai karena PKPU ya, ini karena anak usaha yang tidak bisa ditagih gitu untuk pembayaran spare part alat beratnya. Tapi manajemen bilang semuanya sudah diselesaikan terkait PKPU ini sendiri. Untuk prospeknya sendiri, meskipun kontributor utama dari perusahaan ini pendapatannya itu dari jasa tambang batu bara, seperti yang kita tahu tambang batu bara memang 2 tahun terakhir ini cukup bagus, tapi perusahaan memang memfokuskan ke depannya untuk jasa tambang nikel, di mana perusahaan juga baru saja menjalin kerjasama di masa yang akan datang akan menggarap 2 tambang nikel baru, di mana diproyeksikan tambangnya akan sebesar 6 juta watt metrik per ton. Jadi sebenarnya untuk proyeksinya cukup baik ya, tapi tetap kita harus melihat kembali valuasi dan juga tata kelola dari perusahaan itu sendiri. Oke, kalau dari segi harga saham yang ditawarkan nih, kita kan lihat ditawarkan sekitar 1.200 sampai 2.000 rupiah per saham. Nah, kalau misalkan Mbak Olive lihat, apakah harga yang ditawarkan ini cukup wajar dan juga berpotensi untuk melonjak dibandingkan dengan harga IPO? Oke, jadi kalau melonjak atau tidak nanti tergantung ya marketnya itu seperti apa. Dalam jangka pendek harga saham itu kan pergerakan saham itu seperti voting mesin. Jadi kalau banyak yang beli ya bisa saja melonjak, tapi kalau banyak yang jual bisa saja turun. Tapi jangan sampai ini menjadikan kita untuk membeli sebuah perusahaan untuk berspekulasi. Ketika kita membeli saham tentunya kita melihat bisnis perusahaannya. Kalau dari peersnya sendiri tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Sasa bahwa dari sisi PI rasionya juga tidak terlalu murah dibanding peersnya, dan untuk PBV-nya diproyeksikan untuk Hill sendiri ketika IPO nanti PBV-nya berada di kisaran 2-3 kali, di mana ini lebih tinggi daripada PBV Doit yang hanya 0,3 kali serta PBV PTRO yang hanya sekitaran 1 kali, seperti itu. Oke, kita akan ulas satu. Kalau tadi yang saya paparkan terkait dengan kinerja keuangan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat secara tren, pendapatan ini kan meningkat, tapi ternyata laba bersihnya ini justru mengalami penurunan. Ini sebenarnya faktornya apa sih, Mbak Olive? Ya, tadi sebenarnya Mbak Sasa juga sudah menyampaikan ya terkait selisih kurs, karena memang Hill ini juga punya hutang yang berbentuk kurs. Jadi ketika kemarin dolarnya naik, pasti beban hutangnya jadi ikutan tinggi. Tapi kan kita lihat untuk kurs sendiri ya, saat ini sudah mulai turun. Dari rupiah sendiri saat ini sudah menyentuh 15 ribuan. Jadi kedepannya ada potensi dari sisi beban kurs tersebut juga akan mengalami penurunan. Cuma yang perlu diperhatikan ya, kalau misalnya kita melihat prospektus di halaman 51 perusahaan, beban lain-lain itu meningkat sebenarnya bukan hanya dari kurs, tapi juga ada beban penalti. Nah, ini mungkin yang perlu dipertimbangkan oleh Bapak Ibu di rumah ketika kita melihat sebuah perusahaan, bukan hanya kinerja fundamental ya dari sisi kuantitatifnya, angka-angkanya saja, tapi juga faktor kualitatif, yaitu tata kelola perusahaan. Karena apa? Apabila tidak dijalani dengan baik, kedepannya bisa menjadi resiko untuk investor itu sendiri. Penalti-penalti karena keterlambatan membayar cicilan sewa, penalti pajak, atau juga administrasi ini memang nominalnya kecil dibanding pendapatan perusahaan. Tapi kalau hal kecil aja nih bisa terlambat gitu ya, berarti ini kan
perlu kita gali lebih dalam lagi kenapa bisa demikian, seperti itu. Oke, artinya ternyata beban tadi penalti ini juga menjadi perhatian para investor untuk berinvestasi, Ya, khususnya di dari sisi tata emiten-emiten, kelola. ya emiten-emiten yang akan melakukan IPO juga. Kalau dari segi aset dan ekuitasnya, ini apa sih yang perlu kita cermati, Mbak Olive? Ya, dari kalau kita lihat perusahaan kan pasti kita maunya hutangnya jangan yang bertumbuh ya, tapi tergantung di mana kondisi perusahaan. Hutangnya itu dipakai untuk apa? Kalau hutangnya dipakai untuk membayar hutang lamanya ya berarti itu kurang baik. Tapi kalau misalnya perusahaan mengambil hutang baru untuk ekspansi ekspansi ke depannya ya pastinya kan hutang ini nantinya bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Nah, ini juga mungkin yang dilakukan oleh PT Hill itu sendiri untuk melakukan IPO karena memang mungkin mereka butuh modal untuk ekspansi perusahaan seperti itu. Oke, artinya dengan melihat bahwa memang di sini terjadi kenaikan beban usaha khususnya terkait dengan pengadaan alat berat baru, ini sebenarnya cukup Iya, prospektif juga dan bisa dikatakan juga iya, cukup bagus bagi perseroan ke depannya, Mbak Olive. betul. Karena kan memang kalau kita baca prospektusnya bukan hanya memfokuskan untuk jasa tambang nikel, perusahaan juga mau masuk ke sektor properti dan juga pengadaan alat berat ya untuk tambang itu sendiri. Oke, kalau misalkan kita bandingkan nih dengan peers-nya, tadi kan juga saya sudah jabarkan sedikit, tapi boleh dong Mbak Olive dielaborasikan lebih lanjut. Kalau dibandingkan dari segi debt equity ratio-nya, ini sebetulnya seperti apa sih? Karena kalau kita lihat ini kan 2,6 kali ya, dan ini lebih rendah Ya, dibandingkan dengan Doit yang bahkan 5,6 kali. ya, betul. Jadi kalau melihat debt to equity ratio, lagi-lagi kita harus cari tahu dulu ketika perusahaan itu mengambil hutang baru untuk apa. Duit itu kan kalau nggak salah perusahaan mengambil hutang baru untuk akuisisi tambang yang ada di Australia ya tahun lalu atau akhir tahun 2021 dan tentunya ini akan berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Nah, untuk Hill sendiri angka 2,6 seperti apa? Sebenarnya kalau untuk sektor yang padat modal seperti ini alias kapital intensif, memang biasanya debt to equity ratio-nya itu besar-besar. Kita nggak bisa samain sama sektor consumer yang biasanya debt to equity-nya rendah-rendah. Jadi sebenarnya 2,6 kali itu masih cukup terjaga. Oke, 2,6 kali masih cukup terjaga dibandingkan dengan peers-nya. Kalau secara prospek Ya, bisnis, Mbak Olive, kita tahu bahwa tren harga komoditas khususnya batu bara ini dalam tren yang melandai. Nah ini nanti ya, efeknya seperti apa? Apakah dengan nanti Hill yang juga akan fokus pada kontraktor nikel ini juga cukup prospektif mengingat nikel juga sudah beralih ataupun fokus pada hilirisasi? iya. Jadi kalau kita lihat ya memang kontributor utama pendapatan perusahaan saat ini itu masih terbesarnya itu jasa pertambangan batu bara. Ya kalau kita tahu memang dari tahun 2020 akhir sampai 2022 batu bara sendiri sedang bagus-bagusnya. 60% pendapatan Hill sendiri datangnya dari jasa pertambangan batu bara. Tapi bisa jadi nih di 2022 itu adalah high base dari sektor batu bara. Yang artinya harga acuan itu sudah peak dan permintaan bisa saja melemah di tahun 2023 dan ini berpotensi membuat pendapatan perusahaan tambang batu bara tidak setinggi 2022. Tentu ini akan mempengaruhi sektor pendukung seperti jasa tambang batu bara. Tapi kalau kita lihat nih ke jasa pertambangan nikel, kontribusinya sekarang untuk perusahaan itu 37% dari total pendapatan perusahaan. Tapi seperti yang tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa Hill sendiri ini punya prospek ke depannya yaitu sedang menjalin kerjasama baru yang akan menggarap 2 tambang nikel yang diproyeksikan tambang ini akan sebesar 6 juta wet metric per ton. Mungkin yang menariknya karena ini adalah pionir ya untuk IPO jasa tambang nikel ke depannya. Gitu. Oke, artinya dengan tren harga batu bara yang melandai, satu sisi memang dominasi dari pendapatan dari Hill ini dari sektor batu bara, apakah ini nanti pendapatan perseroan nantinya akan melandai, Mbak Olive? Ya, jadi kalau kita perhatikan yang manajemen sampaikan memang mereka mau fokusnya ke jasa tambang nikel ke depannya karena mungkin mereka lihat ya kita mungkin ada peralihan dari sisi energi ke depannya. Tapi kan ini jangka panjang. Mungkin dalam waktu dekat yang masih menjadi kontributor utama adalah jasa tambang batu bara, tapi tidak menutup kemungkinan 5 sampai 10 tahun ke depan jasa tambang nikel ini yang akan menjadi kontributor utama untuk perusahaan. Oke, kalau kita lihat dari segi penggunaan dana IPO dengan lebih dari 800 miliar target dana dari hajatan ini yang akan diraih, sebetulnya seperti apa sih Anda melihatnya? Apakah cukup baik? Karena mengingat memang 55% ini akan digunakan untuk modal kerja, sementara 45%-nya Ya,
digunakan untuk belanja modal. Apakah ini juga bisa dikatakan cukup produktif? Ya, kalau menurut saya selama itu pemakaian dananya itu memang untuk perkembangan usaha perusahaan tentunya cukup produktif. Yang harus diwaspadai adalah ketika dana IPO itu dipakai untuk membayar hutang. Seperti itu. Oke, satu lagi, Mbak Olive, apa yang perlu diperhatikan Ya, investor terkait dengan, rencana ataupun mempertimbangkan untuk berinvestasi di emiten HIL yang akan IPO pada 15 Februari mendatang ini? baik, mungkin yang pertama bukan hanya dari sisi fundamental kuantitatifnya aja, tapi kita juga perlu mempertimbangkan tata kelola perusahaan atau faktor kualitatifnya. Seperti tadi, adakah perusahaan misalnya terkena penalti karena hal kecil ini bisa saja berdampak besar ke depannya. Yang kedua, perlu juga kita perhatikan valuasi sesama peersnya. Jadi jangan hanya cuma proyeksinya saja. Yang ketiga, harus perhatikan faktor risiko, karena biasanya harga perusahaan yang baru saja IPO itu tidak ada data historinya ya, atau tidak ada data pergerakan harga sahamnya. Mungkin saja ketika IPO harga sahamnya bisa naik, tapi ada potensi juga mengalami penurunan. Ketika turun, kita tidak tahu nih supportnya berada di daerah mana. Jadi jangan sampai para investor membeli karena fear of missing out.